1K1 TV1. Proteksi terhadap masyarakat, tapi di sisi lain hukum itu dapat masa mau dibawakan itu laras panjang gitu. Makanya untuk mudahkan undang-undang, maka masuklah yang tadi katakan proyek strategi nasional dalam undang-undang cipta kerja. Jelas kan dampaknya? Jelas dampaknya. Baru masuk. Sebenarnya kalau dijelaskan seperti yang dikatakan oleh Pak Said Didu tadi, bahwa proyek strategis nasional itu meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan masukan negara dari pajak, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, menambah lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasti masyarakat berbondong-bondong akan memprotes kepada negara. Cepat dibuat ini PSN, iya kan? Seandainya di Rempang ini BPM Batam mengatakan bahwa nanti APBD Kota Madia Batam akan meningkat sekian, kemudian tenaga kerja sudah dipastikan sekian, kemudian di profesi juga dapat, ya pastilah masyarakatnya berbondong-bondong akan memaksa. Itu ada karena berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Ini kan tidak. Pemerintah tidak pernah menjelaskan bahwa adanya PSN itu akan meningkatkan, hanya bilang hilirisasi saja, kan gitu. Dan saudara-saudara sekalian, ini terjadi yang dikatakan di gunung es. Bayangkan yang di Sangir Talon, orang tidak melihat bahwa daerah kepulauan-kepulauan kecil itu sangat tergantung hidupnya mereka kepada pulau induk yang ada konsentrasi alamnya, air. Ketika itu digulirkan, dia mencari air kemana? Tempat burung-burung di sana. Saya ingat ketika tahun 2014 akhir, saya masih kepala staf angkatan darat. Saya ke Sulawesi Tengah. Saya tahu lagi Kalimantan Tengah, karena akan ada apel Komandan Satuan yang menghadirkan Pak Jokowi. Ketika saya lihat kebun sawit ditulisin, di sini orang hutan boleh datang. Iya, ditulisin gitu. Saya bilang, emangnya orang hutan bisa baca? Pak, luas saya ini, kebun sawit saya ini ada konservasi orang hutan. Ya orang hutan tetap tinggal di situ, burung tetap tinggal itu di situ. Saya tidak menggusur dia. Yang orang lain bunuh saya tidak. Silakan Bapak lihat, uruslah masih ada di situ segala macam. Bahkan ada teluk. Kalau pada waktu tertentu masyarakat bisa ngambil di situ. Hari lain nggak boleh nyari supaya besar. Saya bilang aja itu di perkebunan sawitnya Hiras itu. Karena dia orang situ. Bayangkan orang hutan saja tidak digusur. Kemudian konotasi pengosongan agak saya luruskan bahasa itu. Kalau konotasi pengosongan itu adalah ini tempat saya segera dikosongkan. Kalau penggusuran masih ada pengadaan, kan itu masih ada negosiasi. Tapi kalau pengosongan ini tempat saya. Besok saya mau tempatin, pergi semua kamu semuanya, kan gitu. Pengosongan, konotasi. Menurut saya, mungkin salah saya. Relevansinya itu kenapa harus 30 hari? Kenapa harus 30 hari? Targetnya ada cepat jangka waktu saja. Kenapa begitu? Dan berpikirnya adalah pelaksanaan proyek harus berjalan, bukan berpikir bagi manusia-manusia yang hidup budaya itu. Karena manusia-manusia yang ada di kita itu adalah warga negara kita sendiri.
yang harus dilindungi. Yang dipikir bagaimana kalau investor bisa kerja, yang dipikir itu. Kami tidak berpikir bagaimana rakyatnya tanahnya diambil. Jadi pengosongan ini yang saya katakan tadi sangat sadis. Di sini itu sangat sadis. Bahwa memang warga harus pindah. Kalau bukan tempat ini, mana ada HPL hasil sertifikat? Kan nggak ada HPL sertifikat, nggak ada. Sekarang bayangin saya tinggal di sini, saya pindah, status tanah apa di sana kan nggak tahu. Ini yang jadi permasalahan. Seolah-olah reaksinya masyarakat tidak tahu diuntung. Kamu udah tinggal di sini, bukan tempatku, dikosongkan, dikasih bekal. Konotasinya kan begitu di sini. Sehingga kondisi sekarang ini makin ruwet. Jadi kondisinya seolah-olah mau di Rempang, mau di Sangir, mau di Wadas, itu spesial untuk manusia-manusia istimewa, bukan untuk manusia-manusia yang warga negara Indonesia. Seolah seperti itu konotasinya. Sehingga kondisi sekarang ini coba tolong disekarkan. Presiden Joko Widodo mengancam akan mencabut izin konsesi yang dipegang perusahaan swasta maupun BUMN jika tidak menyerahkan lahan masyarakat yang masuk ke dalam wilayah konsesi tersebut. Jokowi sudah mengingatkan agar perusahaan swasta maupun BUMN penerima konsesi menyerahkan lahan masyarakat bila wilayah desa atau kampung masuk dalam konsesinya. Jokowi menyatakan kerap mendapat keluhan dari masyarakat saat membagikan sertifikat tanah maupun berkunjung ke daerah terkait sengketa lahan, baik dinas swasta, BUMN maupun pemerintah. Konsesi yang diberikan kepada swasta maupun kepada BUMN, kalau di tengahnya itu ada desa, ada kampung yang sudah bertahun-tahun hidup di situ, kemudian mereka mau menjadi bagian dari konsesi itu, ya siapapun pemilik konsesi itu berikan kepada masyarakat, kampung, desa, kepastian hukum. Saya sampaikan, kalau yang diberi konsesi sulit-sulit cabut konsesinya. Ada perintahkan ini. Bukan Jokowi yang ngomong. Bayangin, ya, ini disampaikan pada sidang kabinet. Rapat terbatas. Sidang kabinet. Nah, kemudian kalau presiden mengatakan seperti ini, itu hukum. Itu hukum. Maka kalau masyarakat di sana demo dengan keras, itu dia negara Jokowi. Iya, karena itu perintah Jokowi. Rumah itu harus dipertahankan. Jadi dia tidak melanggar hukum. Makanya sudah lepaskan itu. Yang presidennya ngomong seperti itu, kok kamu main serobot aja kan gitu. Jadi harus dibebaskan itu. Kalau masih mengakui presidennya Jokowi kan gitu, yang bicara seperti itu. Tapi semuanya sudah diulas sedemikian rupa, itu juga yang harus kita waspadai. Ya, coba tanyakan yang lagi. Ini yang sangat luar biasa ini. Perkembangan media sosial. Ini tulis nih, TNI Rempang katanya dia. Ini beredar di mana-mana. Bawa pedang tuh, bawa golok tuh. Coba ya.
Lempang. Padahal itu adalah sosiodrama dalam rangka memberikan dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Hanya salahnya TNI di situ, dia memerankan Belanda pakai pakaian TNI, ya kan? Kemudian hanya benderanya di lengan saja tuh, lengannya merah putih biru. Ya. Kemudian, jadi saya katakan bodohnya itu TNI, ya kan? Dia memerankan Belanda dengan pakaian lengkap seperti TNI, kemudian hanya menunjukkan kalau Belanda itu di lengannya ada merah putih biru tadi kan? Itu beredar di mana-mana. Lapan TNI terhadap di Lembang. Jadi sudah sangat luar biasa sekali. Dan kemudian dalam kondisi seperti ini, ya kondisi seperti ini kita harus mengacungkan jempol pada BP Batam karena berinisiatif mengambil jalan tengah bahwa menggunakan uang yang didapat dari hasil sewa itu kurang lebih ada sekitar 1 triliun lebih dan akan saya lakukan sekarang ini. Yang permasalahannya adalah kalau kita tinggal di satu tempat sudah lama, sudah dikasih tahu ganti ruginya seperti ini, kemudian sudah tenang-tenang tiba-tiba dikasih waktu 1 bulan, belum 1 bulan sudah digusur. Seperti yang dikatakan Prof. Hafsi tadi, pelanggaran HAM berat sudah terjadi. Bagaimana dia kondisi seperti ini, bagaimana cari makannya yang biasanya dia cari makan di laut situ contohnya. Kemudian dengan komunitasnya, keterikatan dia dengan tanah itu kan sangat luar biasa. Kemudian penggusuran itu harus setelah selesai ada ujian. Ini masih dalam kelas sudah diadukan pakai alat-alat persenjataan. Jadi dengan tangan kosong. Saya mengingatkan ini jangan sampai negara kita ini dikutuk oleh seluruh dunia bahwa kita adalah negara pelanggar HAM berat. Di ban semuanya produksi Indonesia tidak boleh keluar, makin sengsara kita. Dan BP Bapak sekarang menyatakan bahwa tidak tinggal di rumah susun boleh diberikan uang juga untuk sewa sebulan 1.200.000 sewa rumah, saya pikir bagus itu. Kemudian uang makan 1.200 per bulan per orang, kalau tadi kakaknya 4 orang. Dan pendidikan SD SMP dimanapun bisa masuk. Kemudian SMA sudah dikoordinasikan dengan provinsi. Ini yang disampaikan di Komisi 2. Dan inisiatif dari BP, uang bukan dari pemerintah, uang bukan dari investor, tapi dari BP Batam sendiri. Karena untuk mengatasi itu. Tapi yang perlu saya ingatkan kepada saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, karena kondisi sosial media ini sudah seolah mengungkit kebangsaan atau suku Melayunya ini, sehingga datang dari Kalimantan, datang dari Medan, datang ke sana. Saya hanya mengingatkan saja bahwa suku-suku di Indonesia ini ada semua punya tarian perang, dan pada saatnya mereka siap untuk berperang sampai mati. Itu jangan sampai terjadi. Karena ku nyatakan perang para bangsa manapun yang membawa sengsara negeri ini. Dan bila laut yang mendatangkan para perampas itu ke Nangro, maka laut pula yang akan kujadikan kuburan mereka. Bayangkan, ini disampaikan oleh seorang pejuang yang kata-katanya ini dia buktikan. Ketika kapal Portugis datang, dihabisin semuanya tanpa sisa. Kemudian kapal Belanda datang,
yang dipimpin oleh kakak adik Cornelis de Houtman dan Fredrik de Houtman. Dia bunuh dengan rencongnya sendiri. Dia adalah seorang kepala barisan pengawal istana, panglima rahasia seperti Mossad, panglima protokol pemerintah dari Sultan Saidil Mukamil Alauddin Riyad Esa Shah IV. Dialah yang membentuk pasukan Inung Bali, Malahayati, orang Melayu Aceh. Seorang Malahayati yang akhirnya dia gerakan Laksamana Malahayati. Ini contoh seorang perempuan janda bisa melakukan seperti ini, apalagi laki-lakinya. Jadi jangan menganggap suku Melayu karek-karek. Dan dia adalah cucu buyutnya dari pendiri kerajaan di Aceh. Saya mengingatkan ini karena jangan sampai, ya, saya ingat ini karena jangan sampai di dalam adat Melayu itu ada namanya adat Amuk Melayu. Amuk Melayu. Jangan sampai ini keluar karena sangat berbahaya. Ketika dikatakan seluruh buah Amuk Melayu, maka seluruh buah Melayu, yaitu dari sepanjang Sumatera, kemudian Kalimantan Barat, bahkan negara tetangga kita Malaysia, bahkan di Thailand, Patani, Melayu semuanya. Dan ini akan terbakar seperti jihad bisa begitu. Berperang melawan siapapun yang mengganggu sesama saudara sebangsa Melayu. Jangan sampai terjadi. Jadi saya ingatkan bagi saudara-saudaraku yang tidak tahu permasalahannya sebenarnya di sana, jangan asal bicara itu membuat kemarahan. Ini sangat berbahaya. Ini sama dengan resolusi jihad Amuk Melayu. Karena mereka mengatakan lebih baik mati berdiri berperang daripada mati dalam kepala nunduk dan tak akan Melayu hilang di bumi. Ini karena masalah tanah. Jangan sampai ini terjadi. Karena ini suatu ketua yang sangat sakral yang akan dipatuhi oleh semua orang Melayu. Dan ketika dia turun tangga di rumah, orang tuanya sudah menganggap dia itu hilang. Itulah kekayaan budaya kita yang jangan sampai itu dikeluarkan. Ini hanya untuk membela negara Kesatuan Republik Indonesia saja. Dalam konotasi ini, saya mengimbau kepada aparatur baik itu Satpol PP, polisi maupun TNI yang dihadapi adalah rakyat biasa. Adakan komunikasi, rebut hatinya dengan baik-baik. Mereka adalah warga negaramu juga, ibu kandungmu juga. Jadi jangan sembarangan memperlakukan mereka. Ingat asal TNI itu dari rakyat, untuk rakyat, dan akan kembali ke rakyat. Contohnya seperti saya sudah biasa sekali. Jadi lakukan. Mereka mengerti kok semuanya. Asal hak mereka diberikan. Tapi juga pemerintah juga harus menjelaskan juga bahwa proyek ini keuntungannya kepada daerah dan rakyat. Tapi itu apa? Berikan penjelasan sehingga mengerti semuanya. Memang yang saya sampaikan ini adalah mungkin orang mengatakan saya orang pemerintah, silakan. Mungkin mengatakan saya orang yang investor, silakan. Dan bagi pemerintah mengatakan bahwa saya orangnya rakyat, silakan. Tapi diskusi yang kita sampaikan di sini adalah merupakan edukasi kepada seluruh masyarakat agar dia mengerti hak-hak demokrasinya sebagai bangsa, mengerti kemudian kewajiban pemerintah juga harus dilaksanakan sehingga seimbang, sehingga bangsa ini bisa maju bersama-sama. Dan ingat, semua kejadian ini pasti ada yang menjadikan di luar. One Kawan TV 1